warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Novalina dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis tentang toleransi. Hadisnya yang berbunyi, Al-habbu dini ilallah al-hanifiyatu samha, yang artinya agama yang paling dicintai oleh Allah yaitu agama yang lurus atau hanif dan toleran. Menurut Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas bahwasannya hadis ini adalah hasan. Dan begitupun menurut Syekh Nashiruddin bahwasannya hadis ini adalah hadis hasan li ghairihi. Islam adalah agama yang toleran dari berbagai aspek, baik aspek akidah dan aspek muamalah. Tetapi Islam menitik beratkan bahwasannya toleran itu dalam aspek muamalah. Ada hadis yang meriwayatkan yang artinya Allah merahmati dan menyayangi orang yang toleransi saat menjual, membeli, dan memutuskan perkara. Dari hadis di atas mengenai al-habbu diniyatu ilallah al-hanifiyatu samhah, bahwasannya ada yang berpendapat samhah di sini itu kemudahan. Nah, toleransi dalam kemudahan tersendiri, toleransi ataupun kemudahan dalam hal ini yaitu bisa diperuntukkan untuk sesama orang Islam tersendiri. Seperti halnya, dalam Islam ada kemudahan ataupun keringanan dalam hal sholat. Ketika orang sedang sakit, Islam memberikan kemudahan. Saat awalnya ia sholat dengan berdiri, ia bisa sholat dengan cara duduk. Terus ia juga bisa sholat dengan cara berbaring. Itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Islam memberikan kemudahan kepada umat Islam tersendiri dan begitupun kepada umat yang selain Islam, yaitu umat lain, agama lain. Islam memberikan toleransi. Islam sangat toleransi, baik dari segi muamalah, dari segi akhlak, dari segi sosial, dan sebagainya. Seperti halnya, toleransi dalam Islam saat antar umat beragama yaitu menghargai kepercayaan sesama umat beragama. Menghargai di sini tidak sama dengan mensederajatkan, yaitu keyakinan keyakinan umat Islam ya keyakinan umat Islam tersendiri, jangan sampai tergoyahkan. Nah, Islam tidak melarang komunikasi antara Islam dengan umat beragama lain. Kita harus bersosialisasi, tetapi ketika kita ingin dakwah ataupun mengajak seseorang itu untuk memeluk agama Islam, harus dengan metode ataupun cara yang mudah diterima, harus dengan cara yang lembut. Tidak, karena Islam itu tidak mengajarkan dengan cara kekerasan, dan begitupun Islam. Dalam hadis ini pun dikatakan bahwasannya agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah agama yang lurus. Agama yang lurus di sini saat umat Islam ia terus istiqomah, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, dan menjalankan kehidupan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pedoman Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, yaitu ijma dan qiyas. Ia menjalankan agama Allah sesuai dengan tuntunan syariat dengan cara yang lurus dan benar, tidak menyimpang. Agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Toleran di sini dapat diartikan ketika toleran antara umat sesama Islam, umat yang memeluk Islam, ataupun umat beragama lainnya. Karena Islam itu mengajarkan toleransi, yang dimana saling menghargai, saling menyayangi, tidak adanya kekerasan. Yang di sini Islam itu sangat menyayangi. Islam itu diidentikan dengan Islam rahmat bagi seluruh alam. Apalagi di Indonesia adalah umat yang beragam, baik dari agama, suku, ras, dan sebagainya. Makanya Islam diidentitaskan bahwasannya Islam rahmat bagi seluruh alam.
nilai pendidikan yang bisa diambil dari hadis ini yaitu kita sebagai mahasiswa, kita sebagai manusia, kita yang sebagai umat muslim, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita harus menjalankan tuntunan-tuntunan syariat Islam yang sudah ditetapkan, yang sudah diajarkan, yang sudah ada di dalam Al-Quran, Sunnah, yang dijadikan kita pedoman, yang dijadikan dengan kita pedoman hidup, agar kita berada di jalan yang lurus, agama yang lurus. Dan begitupun kita sebagai umat beragama, kita sebagai umat Islam, umat beragama yang di Indonesia itu banyak sekali perbedaan, baik dari agama, suku, dan ras. Kita harus saling menghargai, kita harus saling menerima cara pandang, menerima perbedaan pendapat, menerima dari setiap keyakinan, kita menerima dan kita tetap mengkukuhkan dengan pendirian kita, asalkan kita berada di jalan yang perbedaan itu adalah rahmat. Islam adalah agama yang sangat mengkukuhkan agar umat Islam itu adalah toleransi, memiliki sifat toleransi. Mari kita untuk terus menerapkan diri, menerapkan di dalam hati bagaimana caranya menghargai, bagaimana caranya menerima perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, yang dimana kita sama-sama untuk menemukan dimana kita berada di jalan yang lurus dan benar. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.